ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup dan memiliki pola sirkulasi tunggal yang dimana darah akan melewati jantung hanya sekali dalam setiap rangkaian. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup yang artinya darah tidak pernah keluar dari pembuluhnya dengan jantung sebagai pemompanya, sehingga tidak ada hubungan langsung dengan sel tubuh yang ada di sekitarnya. Sistem peredaran darah pada ikan bersifat tunggal, artinya hanya memiliki satu jalur sirkulasi darah. Peredaran darah bermula dari jantung darah menuju insang untuk melakukan pertukaran gas selanjutnya. Darah akan dialirkan ke dorsal, aorta, dan terbagi ke organ-organ tubuh melalui saluran-saluran kecil. Hai, jadi darah merupakan bagian penting dari sistem transport. Darah merupakan jaringan yang berbentuk air terdiri atas dua komponen, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Sel darah putih atau leukosit, sel darah merah atau eritrosit, enterosit, retikulosit, limfosit kecil dan besar, granulosit, trombosit, dan monosit atau makrofag. Plasma darah merupakan cairan bening yang mengandung sel-sel darah. Mineral terlarut hasil serapan dari proses pencernaan produk sisa jaringan. Hasil sisa sekresi khusus enzim, antibodi, dan gas-gas terlarut. Selanjutnya ada sel darah putih. Selain mengandung sel darah merah, darah ikan juga mengandung beberapa tipe sel darah yang tidak berwarna. Leukosit merupakan komponen sel darah yang memiliki peran pada sistem pertahanan tubuh ikan dari partikel asing dan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Jumlah leukosit mencerminkan proses evolusi sistem imunitas yang dapat dipengaruhi oleh suhu fotoperiode. Meningkatnya jumlah sel darah putih kemungkinan dapat terjadi karena adanya infeksi oleh patogen seperti virus, fungi atau bakteri maupun akibat dari memburuknya kualitas perairan. Sel darah putih mencakup 4 jenis, yakni granulosit, trombosit, limfosit, dan monosit. Selanjutnya yang ketiga ada pembekuan darah. Darah pada ikan dan amfibia membentuk sel-sel darah terjadi pada lebih banyak organ. Pada ikan dewasa, sel-sel darah masih dibentuk di permukaan pembuluh darah dan organ pembentuk sel darah bertambah banyak. Limfa ikan merupakan organ yang sangat bervariasi baik letak, bentuk maupun ukurannya. Limfa pada ikan terdiri atas bagian luar berwarna merah yang disebut korteks dan bagian dalam berwarna putih yang dinamakan medula. Dinding evagus pada ikan baik pada bagian atas maupun bagian awal maupun bagian bawah, mulai dari bagian bukofaring sampai bagian kardinal dari lambung, terdapat organ limfoid yang dikenal dengan sebutan organ Leydig. Penurunan jumlah eurosit pada ikan disebabkan oleh kondisi lingkungan dan pencemaran lingkungan akibat ikan mengalami ketersediaan jumlah oksigen dalam sistem peredaran darah ikan yang cukup. Ciri saat ikan kekurangan oksigen adalah ikan banyak bergerak dari biasanya. Bagian insang membuka dan menutup dengan cepat. Mulut ikan sering terbuka karena ikan sedang berusaha menghirup oksigen, dan ikan tiba-tiba mati mendadak padahal kondisi ikan sehat sebelumnya. Oke, jadi pembagian darah ikan berdasarkan warna dan fungsinya dikelompokkan menjadi sel darah merah yang biasa disebut eritrosit dan sel darah putih yang biasa disebut leukosit. Sel darah putih dibagi menjadi granulosit dan agranulosit berdasarkan ada atau tidaknya butir-butir granula dalam sel. Granulosit dibagi menjadi neutrofil, eosinofil atau acidofil, dan basofil. Agranulosit dibagi menjadi monosit, trombosit, dan limfosit. Darah ikan berfungsi mengedarkan nutrien yang berasal dari pencernaan makanan ke sel-sel tubuh, membawa oksigen ke sel-sel tubuh atau jaringan, dan membawa hormon dan enzim ke organ tubuh yang memerlukan.
Nah, sobat, ikan ini memiliki kadar protein plasma yang rendah dibandingkan dengan vertebrata tingkat tinggi. Protein plasma darah utama pada ikan adalah albumin atau pengontrol tekanan osmotik, lipoprotein atau pembawa lemak, globulin atau pengikat heme, seruloplasa atau pengikat CU, fibronogen atau bahan pembuku darah, dan iodoproporin atau khusus pada ikan sebagai pengikat iodium organik. Vertebrata misalnya ikan secara umum menunjukkan kisaran ukuran yang berbeda pada setiap spesies Elasmobranchi, mempunyai kandungan sel darah merah yang lebih besar daripada telostei. Hai, saya Erlin Versino Kalingga. Topik yang saya bahas di sini itu jantung. Jantung ikan terdiri dari beberapa bagian, yaitu sinus venosus, atrium, ventricle, dan conus arteriosus pada Elasmobranchi atau bulbus arteriosus pada telostei. Ruang jantung tersebut dipisahkan oleh sepasang klep yang berbentuk setengah bulat. Bagian luar jantung ditutupi oleh epikardium yang terdapat dari perikardial mesotelium dan sedikit jaringan pengikat pembuluh-pembuluh darah yang terdapat pada bagian antara epikardium dan otot jantung yang terletak di bawahnya, terutama bagian ventricle. Dinding ventrikel yang tebal ini terdiri dari dua lapis otot jantung. Lapisan luar yang kompak disebut kortial dan lapisan otot dalam yang seperti spons. Endotelium endokardial mengelilingi setiap serabut otot dari lapisan dalam yang seperti spons ini dan membungkus pula lapisan yang kompak sama seperti pada atrium. Hai guys, jadi kali ini aku bakal jelasin saluran darah. Nah, saluran darah pada hagfish tidak mempunyai koronari dan darah yang masuk ke jantung hampir seluruhnya tidak teroksigenasi. Nah, jadi jantung akan menerima darah yang kaya akan oksigen. Setelah itu, pada Teleoste dan Elasmobranchi mempunyai dua kelompok. Arteri koronari adalah arteri koronari anterior, artinya itu berasal dari hip probran, cabang dari arteri branchies afferent. Arteri ini memasuk darah yang konas anterior dan vertical. Arti koronari posterior berasal dari arteri korosoid atau arteri sublasi yang masuk ke dalam jantung melalui bagian dalam, fungsinya untuk memasuk darah pada bagian dinding jantung. Nah, di sini juga ada mekanisme pompa jantung, vena dan arteri. Denyut jantung secara umum terdapat dua tipe, yaitu neurogenik dan jantung myogenik. Jantung neurogenik ini adalah jantung pada hewan rendah invertebrata. Denyut jantung tipenya diatur oleh sistem saraf, di mana jika hubungan saraf dengan jantung diputuskan, jantung akan berhenti. Dan jantung myogenik ini denyutnya akan tetap ritmis meskipun hubungan dengan saraf diputuskan, bahkan bila jantung katak diambil selagi masih hidup diatur dan larutan fisiologi yang sesuai dan tetap berdenyut. Pada vertebrata yang lebih tinggi, simpula yang mengeluarkan impuls yang ritmis itu letaknya pada atrium dekat vena cava, disebut simpul sionotrial. SA Watasasimas 1985. Terima kasih.